Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tidak lupa juga selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini mari kita bersama-sama mengambil pelajaran dari salah satu tokoh besar Islam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah sosok yang tidak hanya dikenal karena ketakwanya, namun juga karena jasa-jasanya yang luar biasa dalam menjaga dan menyebarkan agama Islam. Utsman bin Affan adalah seorang Quraisy dari Bani Umayyah. Ia masuk Islam melalui ajakan sahabat dekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sejak awal, Utsman telah menunjukkan keimanan yang kuat dan pengorbanan yang besar, termasuk dengan berhijrah ke Habasyah dan Madinah demi menjaga imannya. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriah sekitar 644 Masehi, dibentuklah sebuah Dewan Syura yang beranggotakan 6 sahabat senior yang ditunjuk oleh Umar sebelum wafat, yaitu Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Dari hasil musyawarah tersebut, Abdurrahman bin Auf yang ditunjuk sebagai penengah melakukan konsultasi dengan umat Islam secara luas. Akhirnya, mayoritas umat dan tokoh masyarakat lebih condong kepada Utsman bin Affan karena karakternya yang begitu lembut, toleran, dan tidak menimbulkan perpecahan. Maka pada tahun 23 Hijriah, Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Meski pemalu, Utsman memiliki kepedulian sosial luar biasa. Ia membeli sumur rumah dan mewakafkannya untuk kepentingan umat saat perang Taubuk. Utsman menyumbangkan 950 unta, 50 kuda, dan 1000 dinar. Karena kebaikannya tersebut, Rasulullah SAW pun bersabda, "Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini." Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu jasa paling monumental dari Khalifah Utsman adalah standarisasi mushaf Al-Quran. Ketika Islam menyebar luas, perbedaan bacaan mulai memunculkan kekacauan. Maka atas saran sahabat Hudzaifah bin Yaman, Utsman memerintahkan tim penghimpun Quran yang dipimpin oleh Sa'id bin Sabit untuk membuat salinan mushaf berdasarkan dialek Quraisy agar sesuai dengan bahasa Al-Quran diturunkan. Langkah ini mencegah perpecahan dan menjaga keutuhan Al-Quran hingga kini. Karena jasanya ini, Al-Quran yang kita baca hari ini disebut dengan Mushaf Utsmani. Pada masa akhir kekhalifahannya, muncul berbagai fitnah dan pemberontakan. Meski berbagai tuduhan diarahkan kepadanya, Utsman tetap bersabar dan menolak untuk menumpahkan darah kepada sesama muslim. Walaupun itu, untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, ia enggan untuk melakukannya. Saat pemberontak mengepung rumahnya, para sahabat muda seperti Hasan, Husain, dan Abdullah bin Zubair siap melindunginya. Namun Utsman berkata, "Aku tidak ingin menjadi penyebab pertumpahan darah di antara kaum muslimin." Akhirnya, beliau syahid di rumahnya sendiri saat sedang membaca Al-Quran. Inilah bukti cinta dan penghormatannya kepada Al-Quran hingga akhir ayat. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari Utsman bin Affan kita belajar bahwa kepemimpinan sejati lahir dari akhlak, kesabaran, dan ketulusan seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak harusnya keras, namun ia harus adil dan penuh kasih sayang. Dia tidak hanya mengatur, namun juga melayani umat-umatnya. Mari kita jadikan sosok beliau sebagai inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.